ini udah resmi apa belum, terus produk karyanya apa. Jadi kalau adanya UKM ini semuanya menerima dengan baik, cuma ketika ingin bergabung masuk di UKM ini, yang jadi permasalahan adalah Oke, kembali lagi bersama saya Duyan di channel kita semua. Kali ini kita akan membahas tema tentang jurnalistik media ya. Di samping saya sudah ada bintang tamu dari UKM Jurnalistik USM, sekaligus salah satu pendirinya nih. Boleh diperkenalkan Mas, nama? Bangga Nurizal dari Blora, umur 22 tahun. Oke, dari Jawa Tengah. Oke Mas Dewangga, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama kita seputar dunia jurnalistik media. Dengar-dengar Mas Dewangga ini salah satu pendiri UKM Jurnalistik USM ya? Kata siapa itu, Mas? Ya saya riset sebelumnya gitu loh. Ya, benar. Sejak kapan Mas UKM Jurnalistik di USM ini berdiri? Secara resmi ketika Desember tahun lalu, sebelum tahun baru, di musyawarah mahasiswa, di situ diresmikan UKM kita. Ada beberapa UKM yang diresmikan pada saat itu, salah satunya UKM kita. Setelah tiganya, yaitu UKM Panahan dan UKM Perpajakan. Jadi di musyawarah mahasiswa tersebut ada 3 UKM baru yang disahkan, yaitu Panahan, Pajak, dan kita, UKM Jurnalistik. Boleh diceritakan Mas awal mula punya pikiran gitu buat mendirikan UKM Jurnalistik ini? Awal mulanya karena urgensinya bahwa di kampus-kampus lain udah lama dan terbentuk UKM pers mahasiswa, yaitu jurnalistiknya itu. Tapi kok di kita belum ada. Jadi menurut saya USM harus lebih up to date terkait dengan perkembangan keaktifan mahasiswa, salah satunya di UKM seperti itu. Jadi menurut saya USM nggak kalah kok dari universitas yang lain. Jadi kenapa nggak kita membangun? Di awal mulanya karena itu, dan aku percaya bahwa sumber daya manusianya USM nggak kalah dari kampus lain. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak buat UKM jurnalistik. Oke. Kenapa Mas Dewangga ini memilih UKM Jurnalistik nih dibanding UKM lainnya gitu? Karena apa? Karena salah satu tertarikan saya di situ, dan kebetulan saya juga kuliah di ilmu komunikasi yang mana konsentrasi keilmuannya juga terkait dengan jurnalistik. Jadi ya semuanya terasa pas, dan ada ruang, ada waktu, ada kesempatan. Jadi ya saya gabung dan mendirikan UKM Jurnalistik kita ini. Passionnya udah di situ gitu ya Mas? Betul sekali. Kalau kesahnya Mas saat awal-awal pembentukan pendirian gitu? Tentu yang pertama birokrasinya ya, karena ada beberapa hal yang harus diurus di administrasi di kampus kita di bidang kemahasiswaan terkait dengan pembentukan unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Birokrasinya beres, kemudian setelah resmi pun keluh kesahnya yaitu cari teman ya, cari orang yang mau aktif di UKM ini, aktif dan berkomitmen tentunya. Bagaimana dia setelah masuk dia juga menjalankan tugasnya, aktif dalam semua kegiatan. Menurut saya itu yang agak sulit, tapi ya saya jalani dengan enjoy saja, dan sekarang berjalan dengan baik. Seperti itu Mas Duyan. Oke. Menurut Mas Dewangga nih, minat mahasiswa USM tentang UKM Jurnalistik ini gimana? Apakah menerima atau menolak itu? Penerimaan mahasiswa terkait UKM kita bagus Mas ya. Banyak sekali orang yang ingin bergabung, cuman dia agak ragunya di UKM kita bahwa ini udah resmi apa belum, terus produk karyanya apa. Jadi kalau adanya UKM ini semuanya menerima dengan baik, cuma ketika ingin bergabung masuk di UKM ini, jadi permasalahan adalah portofolio kita belum ada. Kita tahun pertama, kita belum punya alumni, kita belum punya karya yang bisa kita banggakan di tahun-tahun lalu. Jadi lebih PR-nya adalah mempercayakan kepada mahasiswa USM bahwa UKM ini akan bisa jadi
kendaraan, bisa jadi ruang kalian untuk berekspresi di bidang jurnalistik atau pers. Jadi seperti itu, Mas Dian. Kalau boleh tahu nih, pencapaian apa aja yang udah dicapai Mas Dewangga nih selama 1 tahun berjalannya UKM jurnalistik ini? UKM kita belum 1 tahun Mas ya. Belum ada 1 tahun. Jadi cuma 4-5 bulanan. Tentu 2 bulan pertama kita mengurus birokrasi terkait perizinan di kampus. 2 bulan kemudian kita ngurus tentang struktural, siapa yang mengisi di keorganisasian ini. Baru bulan ini Mas, dan kedepannya akan kita buat produk karya-karya kita, capaian-capaian kita. Yang terdekat 3 hari lagi kita akan studi banding ke kampus terdekat kita, yaitu UGRIS. Kira-kira kegiatan apa saja tuh Mas yang akan yang akan dilaksanakan di studi banding di UGRIS nanti? Kalau studi banding, namanya studi banding, ada membandingkan apa yang ada di kampus sini USM dan apa yang ada di kampus sebelah. Kira-kira ada perbedaannya apa saja, persamaannya apa saja, dan kemudian program-program apa saja yang bisa selaras antara kedua kampus, dan apakah bisa kita menjalani kegiatan dengan kolaborasi, bersinergi satu sama lain. Jadi kegiatan studi banding ya kita membandingkan apa yang ada di kita dan apa yang ada di dia. Seperti itu, sesimpel itu. As simple like that. Oke, kira-kira apa saja nih rencana Mas Dewangga ke depannya buat memajukan UKM jurnalistik? Rencana untuk memajukannya untuk kita yang terdekat, karena kalau kita memberi pelatihan dasar-dasar jurnalistik, pers, kode etik, dan banyak hal lain dari kita sendiri, kita belum kredibel dan belum punya keilmuan yang cukup di situ. Yang terdekat kami akan mengundang beberapa tokoh terkait dengan jurnalistik yang dia udah profesional di sana selama beberapa tahun. Kita menimba ilmu dari mereka supaya ilmunya bermanfaat bagi teman-teman yang gabung di UKM ini. Jadi kalau kalian gabung nih di UKM ini, kalian akan dapat ilmu yang bermanfaat dari pakarnya profesional. 1. Yang kedua, kalian akan dapat link jaringan dari banyak hal. Bisa dari teman pers kampus lain se-Jawa Tengah, se-Indonesia, karena kita di bawah naungan LPM Semarang, LPM Indonesia. Jadi lembaga kita resmi, kita punya banyak jaringan dan relasi di situ. Yang kedua relasi ya, yang ketiga adalah portofolio. Dunia kerja tentu memerlukan portofolio apa yang kalian punya. Kalian bisa apa di bidang, di suatu bidang. Kalau kita jurnalistik, udah ngeluarin karya apa aja, capaian kalian di bidang pers jurnalistik apa saja. Jadi ada 3 keunggulan di UKM kita. Yang pertama, kalian akan dapat ilmu bermanfaat dari profesional dan ahli. Yang ketiga, relasi dari banyak tempat. Yang ketiga adalah portofolio. Ada lagi yang keempat, happy, senang. Banyak senang gitu ya? Iya. Oke. Dan ada cewek cantik di situ. Oke. Anggotanya cantik-cantik juga gitu. 1 sih. 1. Oke. Oke, pertanyaannya akan dilanjut. Selama menjalankan UKM jurnalistik itu mengganggu kegiatan pembelajaran kuliah Mas Dewangga atau enggak ya? Tidak. Karena saya punya prinsip bahwa UKM Orma itu adalah sekunder. Yang primer adalah kuliah. Jadi bagaimanapun kita di UKM, yang utama adalah kuliahnya. Karena sejatinya kita di kampus ini untuk kuliah, bukan untuk kegiatan organisasi. Lalu bagaimana cara Mas Dewangga buat membagi waktu antara kuliah sama menjalankan UKM? Caranya ya kegiatan UKM itu setelah kita selesai tugas-tugas kuliah, selesai kelas mungkin baru kita kumpul sore-sore atau malam. Jadi tetap waktu yang primer dan produktif, jam kerja itu tetap saya utamakan di kelas perkuliahan. Baru waktu senggang diisi di UKM. Selama menjalankan UKM ini tantangan terberatnya apa saja ya Mas? Ceritakan gitu. Tantangan terberat saat jujur gak ada tantangan Mas, tapi tak cari-cari ini. Tantangannya
Oke, memastikan bahwa orang mau gabung ke UKM kita karena kita nggak ada portofolio di masa lalu, belum ada capaian yang kita capai karena emang ini tahun yang pertama. Jadi mungkin teman-teman kita masih ragu tentang UKM ini, dan itu wajar saja, dan saya nggak anggap itu sebagai tantangan. Tantangannya Wajar berarti saja. di Kepercayaan publik. ya merekrut orang-orang anggota baru gitu ya. Betul. Cara Mas Dewangga untuk menghadapi tantangan tersebut gitu, untuk meyakinkan Membuktikan. anggota baru. Membuktikan. Saya ajak teman-teman UKM ini ke event nasional yang saya rasa bahkan BEM pusat nggak mungkin dia mencapai event nasional tersebut. Saya ajak teman-teman ke event nasional, saya ajak teman-teman ke banyak jaringan relasi kampus-kampus lain. Yang saya rasa juga nggak semua orma punya relasi ke kampus lain. Dan UKM saya mampu untuk itu. Berarti kenalannya Mas Dewangga ini udah di mana-mana berarti ya. Bisa ya bisa enggak ya, tapi cuma Relasi. saya punya sedikit relasi tapi yang bermutu. Jadi di kampus ini satu, kampus itu satu, kampus itu satu, cukup satu tapi bermutu. Sekarang nih, semisal saya mau join di UKM-nya, apa saja yang harus saya persiapkan nih sebelum terjun ke dunia jurnalistik? Yang dipersiapkan adalah waktu, Mas ya, karena kan berkumpul itu perlu waktu, kita liputan perlu waktu, kita cari berita itu perlu waktu. Yang disiapkan adalah menyiapkan waktu Mas Dian untuk gabung di UKM jurnalistik. Jujur saja nih, saya belum ada pengalaman juga nih di bidang jurnalistik. Oke. Kiranya ada gak dasar-dasarnya gitu supaya kita happy menjalani semuanya, nggak tertekan, nggak terasa tertekan Oke. untuk ikut kegiatan jurnalistik. Kalau pengen nggak tertekan ketika mau gabung UKM, ngajak gebetan. Jadi ngajak gebetan ke kegiatan yang lebih positif, padahal motifnya pengen deketin gitu. Jadi kalian PDKT tetap jalan, tapi kegiatan UKM juga jalan. Itu salah satu hal yang bikin kalian Semangat. lebih enjoy, semangat di UKM. Harapannya ke depan buat UKM jurnalistik tuh apa aja, Mas? Harapannya bahwa teman-teman di dalamnya tuh happy, senang, pengalaman yang didapat di UKM ini bisa bermanfaat, bisa punya banyak jaringan. Ketika besok kerja portofolio buat majalah sebagai redaktur majalah LPM USM, karena portofolio tersebut dapat kerjaan yang gampang, dan semoga yang ada di dalam UKM jurnalistik USM bisa masuk surga. Amin. Seperti itu harapannya. Nah, boleh promosi gitu, Mas, ke Oke teman-teman, kalau mau penonton. gabung UKM jurnalistik boleh. Kalian bisa DM, namanya Optimus, UKM Pers Jurnalistik mahasiswa Universitas Semarang. Di situ ada kontak personnya dari Humas. Kita bisa dikontak, bisa di DM, bisa di email. Banyak cara buat menghubungkan kalian ke kita. Banyak hal yang bisa kalian dapat. Kalian bisa happy, kalian bisa ke Banyak kegiatan, banyak relasi, bisa menghadiri kegiatan nasional yang mungkin itu nggak bisa diakses banyak orang, tapi kalian punya akses di situ dan gratis. Seperti itu. Jadi kalian kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi ya tidak memaksa. Kalian bisa dapat hal banyak dan hal baru di UKM ini. Kalau kalian mau bisa gabung, kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa. Seperti itu, Mas Dunian. Oke, sampai di sini saja bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih Mas Dewangga sudah Oke. meluangkan waktunya bersama kita, dan sampai jumpa di lain waktu.